Dajjal. Bisa dinarik ke Dajjal ya, alhamdulillah ya. Kampung sini boleh Dajjal, itu tong perak. Jadi magno. Itu narik ring gini. Tapi ring gini semua tidak ambil lagi gitu. Bisa dikit lah. Tapi kan suka ikat ring gini dikit orang itu tidak keluar sekali. Ada di Dajjal. Dia narik, kayak si berani narik dia. Bahaya. Dan orang yang sudah berada di tempat Dajjal itu udah tetap terpengaruh dia, bisa murtad dia. Kalau dia nanti tidak bisa tak kuat iman, nah, norok kemauan Dajjal habis murtad ya selesai. Dia kan Tuhan, Dajjal itu ngaku Tuhan. Dajjal itu memberi pilihan kepada orang pengikutnya, surga di tangan kiri, neraka tangan kanan. Dia pilih mana? Dia ikut aku. Apa yang kalian pinta aku kasih. Pada saat itu bumi ini kemarau luar biasa. Saat itu ada kelaparan, kelaparan tau. Dajjal gak kalah nang Tuhan perajo aja Tuhan. Jin, Dajjal tuh kalau bin jin yang tahu itu ya. Kalau gini, kok bisa kabul? Kan pertanyaan kita, kok bisa kabul yang Dajjal yang Tuhan ya? Padahal kan dia mencoba umat. Nah di situ lah iman kita ini diajarkan untuk membedakan antara yang benar dan yang tidak benar. Dajjal tak benar kalau mendoa-doa. Kalau mengajarkan kepada kesyirikan. Tapi kalau kata Bibi dari malam, syirik itu apa? Syirik itu mencampur adukkan sesuatu yang sama. Itu syirik. Tapi orang kalau syirik kepada Allah, kata guru analis itu memang bodoh, bebel. Bebel. Orang seperti apapun tak bakal bisa mensyirikkan Allah. Tak bisa. Seperti apapun mereka, tak bakal bisa mensyirikkan Allah. Kok bisa? Yang dikatakan syirik itu mencampur adukkan sesuatu yang sama. Contohnya begini. Beliau tadi malam masih contoh itu beras. Beras coba, beras genteng dia bisa beda arti kan? Iya, bisa. Beras coba, beras genteng, setong lah, jual lah saat. Bisa dia beda arti setelah campur. Kan pada beras ini bentuk pada beras pada, cuma beda agak genteng aja cicit foto cicit. Campur. Beras bulog bang, beras jatah lah. Beras jatah, beras genteng aja bolong misalnya kayak gitu. Ini nah sarang ibu. Setong yadu. Bisa dia beda arti deh. Untuk yadu ya. Sekami yang 1.000, sekami yang 2.000 bisa. Itu namanya syirik. Nah sekarang mau syirik ke pangeran, cek pangeran dan siapa sih bisa nyamati pangeran? Mau beras gele, ini beras 1.000, ini beras 20, ini beras 1.000. Sama-sama beras dan warnanya sama-sama putih dan bisa dibedakan oleh manusia. Dan pangeran siapa nanti kena? Langing bena macam dia bena. Marah sama syirik akhir siapa marah? Ada secara akal nggak bisa, Nggak ada yang bisa mensyirikkan Allah, nggak bisa. Kita nengok ciptaan Allah. Ajib ciptaan Allah ini ya. Kita ini kepengen takjub. Langit tanpa tiang. Setiap manusia walaupun satu ibu satu ayah tidak sama bentuknya. Mirip-mirip gitu lah. Hati tidak sama. Walaupun muka kebel, hati tidak ada. Bayang lagi bentuk juta manusia. Bisa mensyirikkan pangeran? Tak bisa. Kecuali kan Allah tak tahu lah. Nah dari rumah pun orang itu beda dengan orang menyekutu, sekutu. Dia menduakan. Yang bahasa Allah itu bukan mensyirikkan mereka, menduakan. Dia meyakini ada kekuatan selain kekuatan Allah. Dan yakin ikoti dia ya. Syirik ini mencampur adukkan itu syirik. Kalau dia yakin, jadi dia bilang yakin ya, kekuatan dia luar biasa dan mengalahkan segalanya. Dialah Tuhan. Ya. Itu ikut yakin, kafirnya mustahil. Maka dikatakan la syarika
Tidak ada itu bagi Allah. Artinya tidak ada yang menyembah selain Allah. Tidak ada sesembahan selain Allah. Dan jangan dicampur aduk masalah kekuasaan. Allah Maha, nggak ada. Bodoh betul orang itu kalau bisa menyamakan kekuatan Allah dengan selain Allah. Tak tahu tingkat aku bodoh tak ngerti. Ya, kekuatan Allah ini analog kok kemarin atau bisa nanti lebih besar. Padahal pertemuan alumni ya pengen tahu bisa dibuka gitu terus saya paham dengan dalam labang mulai elit ini tak bisa buka nanti elitnya labang elit kalau boleh di bahasa Google kan tapi tak arah di waktu lama sebut lembu di Google tak tahu cokek pakai bulu kencing aku cuma komen ya bisa mesin kedua boleh bertanya masalah question kan tapi kalau memang tak tahu ayo kemarin baru orang yang ngoceh dengar jadi kampung dua berdua masjid semua acara 26 katanya mau kemudian sih dari satu kampung ada 2 masjid dan itu jaraknya 100 meter dan tempatnya pun satu masjid ini tidak cukup Pak Bodo dia mau kemudian karena bingung sih mau makin tren awal ini ya tapi biar naik ke bandar menurut mazhab Imam Syafi'i ini tidak sah ya masjid itu boleh dibangun dalam satu kampung kalau memang ngeluar penuh masjid itu lebih 40 penuh teras penuh itu boleh buka tapi menurut Syed Maliki nih ya Syed Maliki ini termasuk bisa dikatakan mujtahid beliau ahli hadis dia juga omongannya bisa dijadikan hujah Syed Maliki bisa dijadikan pegangan kata Syed Maliki kalau dalam 2 kampung tuh ada 2 masjid dan orangnya tidak nyampe 40 orang gimana kata Syed Maliki sahkan saja karena sebagai mazhab mengatakan Jumat walaupun tidak sampai 40 sah tapi disunnahkan nanti suatu 20 menit wajib tapi ya tapi kita tidak menyalahkan juga orang yang sholat Jumat kemudian sholat zuhur di kampung banyak di kota ada di kampung banyak inilah seket orang sampai ngelupa ini ya masjidnya sampai lebih dari 40 ini Mustautin ini memang orang tetap di situ bukan pendatang Mustautin ini memang orang asli situ lebih dari seket sampai Jumat tapi jika berjam zuhur dia kalau dia meyakini Jumat itu tak sah tapi yang zuhur haram tuh ini tapi inilah tradisi kampung hingga biarkanlah kepercayaan mereka itu dulu ada cerita dulu ada satu ulama di Afrika dari negeri kafir dakwah dia ngeding bahwa pada perintah Allah itu sholat Jumat jadi orang-orang yang beragama Islam itu yang sholat Jumat ulamanya itu pintar karena tidak cukup 40 orang cuma badan itu bolo maka di ulama gila maka masuk kampung pertama misalnya masuk Sunni ya Sunni dia orang yang masuk Islam tapi awalnya malah orang kafir masuk Islam ya betul lah ulama masuk ke Sunni kecilin kaki penduduk cuma badan 20 orang dia terus tapi jam Jumat akhirnya ulama ini pinter apa jam Jumat diselingi dengan
duhur. Begitu disunahkan. Nah, setelah tradisi dikerjakan terus lama, waktu ngebele ulama jago mati ya bahwa bejeng setelah Jumat, duhur setelah Jumat itu tak ada. Nah, tidak ada suatu duhur setelah Jumat itu tidak ada. Kalau bejeng Jumat, Jumat, terus lagi duhur. Kalau memang sudah mencukupi syarat, tapi ya Jumatnya 40 orang, mustautinin, dan cukup lebih. Terus lagi duhur tidak ada, duhur tidak ada. Kita Jumat. Kalau orang meyakini sholat Jumat, terus sholat duhur lagi, meyakini tak sholat Jumatnya dengan sholat duhur, tak maka sahlah Jumatnya, maka haram sholatnya. Berarti dia meyakini tidak sah sholat Jumatnya. Percuma punya Jumat, tidak sah. Tapi punya duhur. Udah. Jadi kalau misalnya udah lebih daripada 40 sholat Jumat, sholat duhur lagi, kasihan dengan awam. Hari ini aku jam Jumat boleh, tambah duhur kalau aku boleh, oke ala aku boleh kan dari luar. Jadi kata Syekh Maliki, kalau di situ kurang dari 20 orang, 40 orang, ini masjidnya, ini masjid, tak sampai Pak Bolo. Ada apa yang boleh di sini? Karena tidak cocok hati ya. Ini tidak cocok hati nih, pasti tidak cocok hati. Di sini pun tak sampai ke Pak Bolo. Akhirnya anggap di sini di Bolo, di sini di Bolo, Jumat ya, tidak lemah. Berulama yang paham, jangan situng sama masjid lama ini tak sah, jangan situng saya baru sah, bingung. Memang iya. Di dalam satu kampung tidak boleh mendahului antara Jumatnya satu dengan yang lain. Di situ pun tidak ada rumah. Kan kita bingung sama tidak kita ke masa ada hari Jumat, baru Jumat dan ada mana kita? Kita bingung sekarang masa ada, masih dibudi. Orang yang satu kampung, satu desa ada 2 masjid dan sama-sama mendengar azannya, kemudian yang lebih dahulu itu yang sah, yang terakhir yang tak sah. Ya, itu Syafi'i. Tapi mana yang lain boleh kan tidak masalah. Tidak masalah. Yang mana yang dahulu yang tidak apa sah semuanya. Maka di sini nih, kalau di sini 20, di sini 20 yang tadi Jumatan ini kan yang bangun masjid sini biasanya rokok ya, di sini boleh. Ini tak cocok dua nih, play terus nih. Nah, akhirnya di sini buat di masjid. Tapi masjid lama yang dari sini, di lama. Tak tahu apa masalahnya. Nah, di sini 20 orang, 20 orang. Karena memang tidak mau apa mak. Nah, kalau menurut madhab Syafi'i aslinya tak sah, karena tidak sampai Allah orang. Tidak mak, maka disunnah karena sholat duhur. Tapi kasihan sama orang kampungnya, jangan sampai bila tak sah. Sekarang ribut, jangan tong. Kampung sendiri ya, mang. Aku jadi merah, saya dari kampung. Ini sering kampung. Itu baru kampung anak. Kasihan. Bingung di kampung sana. Nanti ada disuruh nyampaikan itu selama. Disuruh ngerok kok. Tidak apa, bukan wajib ya sholat duhur ya, sunnah. Paham? Kalau sholat Jumatnya 20 orang atau 30 orang, maka disunnahkan, diwajibkan disunnahkan nambah sholat duhur. Tidak masalah. Jelas ya? Lebih afdal mana? Musafir Jumat atau duhur? Musafir itu kan tak ada lah, peminum mukim dia. Yang wajib Jumat ini yang mustautinin yang dihitung. Maka yang dihitung sah sholat Jumatnya, tak dihitung kehadirannya, dia akan musafir. Sah Jumat tapi tak dihitung hadir. Kalau kurang wajar sah dia. Musafir ini sah Jumatnya tapi tidak dihitung hadirnya. Artinya tidak dihitung hadirnya ini. Walaupun sampai 60 tapi musafir semua. Yang 20 baru orang asli penduduk. Gimana ini yang kan 50 kan? 30-nya orang musafir semua. Musafir. 20-nya penduduk. Ini gimana? Jumatnya ya tak sah Jumatnya. Karena orang yang wajib dihitung Jumat cuma 20 orang. Terus yang 30 orang ini hanya sah sholat tapi hadirnya tidak dihitung sebagai 40 orang.
Tidak dihitung nih penduduk situ lah. Ente pergi ke Sambas, ente sholat Jumat tidak masalah. Asal Jumat ente, tapi ente bukan penduduk sana. Ente tidak bisa melengkapi 40 orang dalam sholat Jumat, karena ente pendatang. Begitu. Asal Jumat ente, tak Jumat pun tak apalah. Makanya musafir itu boleh pilih-pilih. Jumat juga boleh, di duhurnya pun juga boleh. Tapi kalau Jumat, dia sholat Jumat, nanti kan dia makmum kepada imam di kampung itu. Maka dia tidak boleh kosor sholat, tidak boleh. Orang yang mengkosor sholat tidak boleh bermakmum kepada yang mukim. Makanya dia boleh ada keringanan, tapi perjalanan jauh ya.